Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji kitab Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. Itu hak-hak yang dituntut oleh fitrah manusia dan ditetapkan oleh syariat Islam. Kita masih di dalam pembahasan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bahwa hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah minta kepada diri kita tidaklah banyak, hanya satu, yaitu kita menegakkan peribadatan hanya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak Allah yang satu itu, kalaupun kita kerjakan, maka kebaikannya tidaklah kembali kepada siapapun kecuali kepada kita sendiri. Tidaklah kembali kepada siapapun kecuali kembali kepada kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, bahwa hak Allah Subhanahu wa taala itu Allah jadikan mudah untuk dilakukan oleh para hamba. Oleh karena itu pembahasan kita di malam hari ini insyaallah taala adalah kemudahan-kemudahan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu beliau mengatakan, wa inna hadzal haqqa alladhi awjabahu Allah li nafsihi la yasirun sahlun ala man yassara Allah lahu. Kata beliau, dan sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan ini, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini, itu benar-benar mudah, benar-benar ringan untuk dilakukan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Lalu beliau berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan atas diri kalian di dalam agama ini berupa kesulitan, berupa perkara yang menyulitkan kalian. Tidak. Allah tidak menjadikan perkara-perkara yang Allah wajibkan untuk kita tunaikan dengan tujuan menyulitkan kita. Allah mewajibkan kita dengan kewajiban-kewajiban itu bukan untuk menyulitkan kita, tapi agar kita memperoleh kebaikan daripada kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan tersebut. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berfokus kepada bagaimana kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam syariat ini. Kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hak-haknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas di dalam sebuah hadis bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu yusrun." Agama ini mudah. Dalam riwayat lain, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Bahkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak berdakwah ke negeri Yaman. Dan ketika itu negeri Yaman masih di bawah kekuasaan Romawi dan beragamakan dengan agama Nasara, beragamakan dengan agama Nasrani. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah. Jadikan apa yang engkau sampaikan kepada mereka itu menjadi hal yang mudah bagi mereka. Artinya, ketika seorang berdakwah sekalipun, khususnya kepada mereka orang-orang yang baru mengenal Islam, jangan ajarkan kepada mereka hal-hal yang berat terlebih dahulu.
Maka Islam, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, datang kemudian dengan metode berangsur-angsur. Syariatnya datang bertahap agar orang itu tidak kemudian merasa berat di dalam mengamalkannya. Tentu yang pertama kali adalah menegakkan tauhid. Meninggalkan berbagai macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Tapi selain daripada itu, Allah tidak serta-merta kemudian mewajibkan salat 5 waktu kepada para hambanya ketika itu. Tidak serta-merta mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat. Bahkan dalam masalah khamr saja, Allah tidak serta-merta menurunkan apa? Menurunkan keharaman khamr. Bahkan khamr itu diharamkan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa di dalam khamr itu ada manfaat dan ada keburukannya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini pelajaran juga bagi kita ya. Jadi khamr itu para jemaah, manfaatnya ada. Tapi madaratnya lebih banyak sehingga kemudian diharamkan. Lalu bagaimana dengan makanan-makanan yang lain yang isinya madarat semua? Rokok misalnya. Yang bahayanya, madaratnya lebih besar ternyata daripada apa? Daripada khamr. Dari sisi akibat kepada penyakit. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, baru kemudian Allah beritahukan, la taqrabus salata wa antum sukara. Kalau mau minum khamr, jangan mendekati waktu salat. Ya, jangan mendekati waktu salat. Kemudian yang ketiga, baru kemudian Allah haramkan secara gamblang. Allah haramkan secara total. Dan para jamaah dimuliakan oleh Allah, Aisyah ummul mukminin mengatakan, "Lau kana awwalu ma nuzilat ila al-arabi tahrimul khamr, fama ahadun yadinu dinal Islam." Atau kama qala radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, andaikan yang pertama kali diturunkan ke bangsa Arab ketika itu adalah tentang haramnya khamr, tidak ada satupun di antara mereka yang memeluk agama Islam. Saking mereka ini menjadikan khamr apa? Minuman sehari-hari mereka. Sampai-sampai di Madinah itu ketika turun keharaman khamr secara mutlak, maka mereka menumpahkan khamr-khamr mereka. Dari mana khamr ini? Dari gentong-gentong, bayangkan. Bukan cairan, gentong. Ini saking senangnya mereka dengan perkara-perkara itu. Ketika ditumpahkan disebutkan Madinah banjir apa? Banjir khamr. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana tahapan-tahapan ini. Maka Islam agama yang mudah. Bahkan Nabi memerintahkan yassiru wa la tu'assir. Jadikan orang itu mudah. Jangan jadikan orang itu apa? Merasa sulit dengan Islam. Artinya seorang dai pun harus melihat kepada kondisi mad'unya, orang yang didakwahi. Jangan kemudian datang ke tempat-tempat yang kita tahu di situ orang-orang fakir semua, orang-orang yang kurang mampu semua, kelihatan kampungnya, ya, orang yang di bawah garis kemiskinan. Lalu kemudian di sana kita berdakwah tentang apa? Sedekah, ayo berinfak, ayo. Ya, jelas salah. Jelas orang merasa berat dengan agama ini. Maka Nabi SAW ketika ada orang-orang muhajirin mengeluh pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, itu orang-orang Ansar mengalahkan kita. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah." Nabi nggak mengatakan, salahmu nggak punya uang. Nggak mengatakan gitu. Tapi Nabi mengatakan, bukankah Allah jadikan engkau amalan yang lain dengannya engkau bisa mendapatkan pahala sedekah? Katakan Allahu Akbar dengan yang kau mendapatkan pahala sedekah. Katakan subhanallah, katakan alhamdulillah, katakan la ilaha illallah. Bantulah orang lain untuk mengangkatkan barang bawaannya ke kendaraannya. Hilangkan atau buang gangguan dari jalan. Itu semua sudah bernilai apa? Sedekah bagi dirimu. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita kemudahan. Bahkan para jemaah dimuliakan oleh Allah, Islam itu melarang daripada memberatkan diri, menyulitkan diri. Nabi SAW ketika mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, beliau lanjutkan,
wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seorang mempersulit diri di dalam agama kecuali dia sendiri yang akan kalah. Apa maknanya? Begini berjamaah. Ketika seorang hamba Allah jadikan ibadah baginya itu mudah, tapi dia perberat. Salat yang seharusnya sunnah dia jadikan wajib bagi diri. Nabi katakan illa ghalabah, suatu saat pasti dia yang kalah. Gak mungkin amal yang kalah, pasti dia yang kalah. Tidaklah Allah mewajibkan sesuatu yang wajib lalu menjadikan hal-hal yang lain itu sunnah, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa jikalau perkara ini Allah wajibkan, niscaya hamba tersebut tidak akan mampu. Makanya Allah tidak jadikan itu wajib. Lalu kemudian ada orang yang mewajibkan hal-hal yang sebenarnya Allah sunnahkan dan Allah dan Rasulnya sunnahkan itu, dia wajibkan atas dirinya, maka suatu ketika dia akan kalah, tidak lagi mampu melakukan apa yang dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Tidaklah orang memberatkan diri, mempersulit diri dalam urusan ibadah kecuali dia sendiri yang akan capek. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang melakukan amal-amal yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempersulit diri mereka dengan amalia-amalia yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang dampaknya subhanallah tidak sekedar berakibat mereka capek dari ibadah, akibatnya adalah mereka semakin dijauhkan dari amal sunnah yang sesungguhnya. Tidaklah seorang, sehingga para ulama memberikan sebuah kaidah, tidaklah seorang jatuh pada amal perkara baru dalam urusan agama, singkatnya bid'ah itu, kecuali dia akan terseret semakin jauh daripada amal sunnah. Sebab perkara bid'ah itu menggantikan posisi perkara yang sunnah, sehingga sunnah kemudian ditinggalkan. Sehingga tidak heran jikalau hari ini kemudian kita mengenal istilah sunanul mahjurah, sunnah yang terasingkan, sunnah yang ditinggalkan, yang jarang dilakukan. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, bahkan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un. Kata Abdullah bin Umar, qalaha thalatha. Nabi mengatakannya 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa, celaka orang-orang yang memberatkan diri. Celaka orang-orang yang memberatkan diri. Ini binasa dia. Kenapa berjamaah dimuliakan oleh Allah? Islam ini sekali lagi, syariatnya itu datang dari Allah yang maha hikmah, yang maha tahu tentang mana yang lebih maslahat untuk hambanya, yang lebih tahu tentang mana yang mampu dilakukan oleh hambanya. Sehingga tidak mungkin Allah mewajibkan satu kewajiban kecuali artinya hamba mampu melakukan hal tersebut. Sebagaimana tidaklah Allah meninggalkan, tidak mensyariatkan satu perkara kecuali artinya Allah Subhanahu wa taala memang tidak ingin menjadikan ini ada di tengah-tengah manusia, atau Allah memang ingin bahwa perkara ini tidak dilakukan oleh manusia. Makanya orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama, orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu para jemaah, Allah sindir dengan keras di dalam Al-Quran. Allah katakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Wahai orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu, apakah kalian punya sesembahan selain Allah yang kemudian nyuruh kalian untuk melakukan perkara-perkara yang Allah tidak izinkan kalian untuk melakukan itu? Siapa yang izinkan kalian untuk melakukan itu? Allah nggak nyuruh. Apakah kalian punya sesembahan lain selain Allah? Siapa yang nyuruh kalian kemudian untuk melakukan? Dipertanyakan oleh Allah dengan secara tegas. Apakah mereka ini punya sekutu sesembahan selain Allah yang kemudian yang memberikan kepada mereka syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika berjamaah dimuliakan Allah, Aisyah ummul mukminin mengisahkan dalam hadis riwayat Muslim
bahwa datang 3 orang berkeliling ke rumah istri-istri Rasulullah. 3 orang ini bertanya kepada istri-istri Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumahnya. Ibadahnya Rasul seperti apa, salat malamnya seperti apa, zikirnya seperti apa. Tapi yang ajib, kita tahu ya, Rasulullah itu salat malam sampai apa? Bengkak kakinya. Ya. Kita bengkak gara-gara apa? Kaki. Keseliu main bola. Atau kolesterol kebanyakan. Ini Rasulullah bengkak pecah-pecah karena apa? Karena salat malam. Tapi yang subhanallah, 3 orang ini ketika mendengar amalan Rasulullah, fastaqallu biha. Mereka menganggap kok sedikit ya amal Nabi. Ajib ya. Artinya orang ini punya semangat yang begitu apa? Besar dalam ibadah. Tapi ketika kemudian mereka berpikir bahwa amal Rasulullah sedikit, kemudian mereka sadar, aina nahnu min Rasulillah? Wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibanding Rasulullah? Rasulullah amalnya sedikit kata mereka, itu sebab Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Sedangkan kita kan belum tentu diampuni dosanya. Sehingga kemudian mereka membuat tekad. 3 orang ini adu tekad untuk apa? Jago-jagoan dalam beribadah kepada Allah. Yang satu mengatakan, amma ana fa aqumul laila wala anam. Adapun saya sepanjang hidup akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Orang yang kedua nggak mau kalah. Amma ana sa'asumud dahra wala uftir. Sepanjang hidup akan puasa sunnah dan nggak akan ada satu hari di mana aku nggak berpuasa. Sepanjang hidup akan berpuasa. Orang yang ketiga ini yang lebih ajib lagi. Apa dia katakan? Dia berpikir, oh yang menyebabkan orang malas ibadah apa? Perempuan katanya. Istri ini. Langsung dia katakan, amma ana fala uzawwijun nisa. Adapun saya, fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah dengan wanita. Aku enggak mau nikah. Kenapa? Karena bagi dia adanya sosok istri justru apa? Menghalangi dia daripada ketaatan kepada Allah. Ketika Rasul mendengar ucapan itu, Nabi mengatakan, akuntum alladzina taquluna kadza wa kadza? Kalian mengatakan begini dan begitu? Mereka mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya ibadallah, amma ana fa'atqakum lillahi wa akhsyakum min. Adapun aku, kata Rasulullah, aku adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah, aku hamba yang paling takut sama Allah. Bagaimana tidak? Sebab Rasulullah itu tahu, melihat bagaimana kenikmatan surga, melihat bagaimana siksa neraka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Andaikan kalian tahu apa yang aku tahu berupa siksa neraka, nikmat ya surga, kalian akan lebih banyak nangis daripada tertawa. Kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Maka Rasul adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepadanya. Tapi Rasul katakan, wa amma ana fa aqumul laila wa ana. Aku salat malam tapi aku tidur. Wa asumun nahara wa uftir. Aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Satu ketika aku puasa sunnah, satu ketika aku tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Lalu Nabi mengatakan, Nabi bukan mengapresiasi, Nabi bukan mengatakan, oh hebat kalian. Nabi tidak mengatakan, wah kalian begitu semangat. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur memberatkan diri. Hal yang seharusnya sunnah, hal yang Allah jadikan tidak wajib bagi mereka, mereka jadikan seakan-akan wajib bagi mereka. Lalu Nabi justru mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapapun yang benci terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Perjemaah. Dari sini para ulama mengatakan, memberikan sebuah kaidah. Sehebat apapun seorang dalam beramal,
selagi amalnya menyimpang dari sunnah Rasulullah, hakikatnya dia sedang benci terhadap sunnah Rasulullah. Sehebat apapun dia dalam beramal, segetol apapun, setotalitas apapun dia beramal, tapi amal ini bukan dari Rasulullah, bukan berasal dari sunnah Rasulullah, maka hakikatnya dia sedang membenci sunnah Rasulullah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh lain, Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang sampai dikenal dengan ubadus sahabah. Sahabat yang paling, atau a'badus sahabat, sahabat yang paling ahli ibadah. Para jemaah, puasa yang paling utama itu adalah puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Dan terus dilakukan demikian. Siapa di antara kita yang mampu sehari puasa, sehari buka? Ada yang mampu berjemaah? Subhanallah. Masya Allah ada yang mampu. Tapi ini Abdullah ibn Amr ibn al-As, ketika bertanya kepada Rasulullah tentang puasa sunnah, Rasul perintahkan dari mulai 3 hari setiap bulannya, dari mulai Senin Kamis, kemudian naik sampai ke puasa Nabi Daud. Beliau selalu mengatakan, ya Rasulullah, ana aqdir ala ma huwa aktsaru min dzalik. Wahai Rasulullah, aku mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin al-As punya istri, para jemaah, yang kata para ulama cantik, anak dari pembesar Quraisy. Bayangkan, ini punya kecantikan, punya nasab mulia. Tapi satu ketika istri beliau mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kana Abdullah yaqumul lail wa yasumun nahar. Wahai Rasulullah, Abdullah itu malam harinya dia salat, pagi harinya dia puasa. Apa maksudnya? Gak disentuh, berjemaah. Ini istri gak disentuh. Insyaallah. Sibuk dengan apa? Ibadah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi kemudian mengatakan, "Oh bagus, kan dia untuk ibadah?" Tidak. Nabi justru memanggil Abdullah bin Amr. Diingatkan, istrimu punya hak, tetanggamu punya hak, anakmu punya hak, bahkan jiwamu punya hak. Jiwamu, dirimu sendiri punya hak. Lalu Nabi katakan, "Fa'ti kulli dzi haqqin haqqah." Maka berikan kepada setiap pemilik hak mereka masing-masing. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita belajar bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, bahkan melarang keras dari segala bentuk menyulitkan diri di dalam, bahkan di dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyulitkan diri. Ya. Tentu maksudnya adalah menyulitkan diri lebih dari apa yang seharusnya. Bukan berarti setelah ini, ya wes kalau gitu sholat nggak usah 4 rakaat. Kenapa? Capek 4 rakaat, kita kurangi aja. Bukan begitu. Jangan menyulitkan diri dari apa yang seharusnya. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kemudahan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditinjau dari 3 perkara. Kemudahan-kemudahan yang ada pada hak-haknya Allah dalam ibadah kepada Allah itu bisa ditinjau dari 3 perkara. Yang pertama adalah dari awal kewajibannya. Yang pertama dari awal kewajibannya. Segala yang Allah wajibkan, segala ibadah yang Allah perintahkan, dari awal perintahnya itu mudah. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah dalam nazamnya beliau mengatakan, wa kullu ma kallafahu qad yusra an aslihi wa 'inda 'aridin tara. Dan setiap apa yang Allah bebankan sungguh telah dimudahkan dari sejak awal perintah, bahkan ketika ada penghalang. Jadi kemudahan syariat Islam itu kita bisa lihat dari awal perintahnya. Ditinjau dari mana? Pertama,
ditinjau dari bahwa setiap apa yang Allah wajibkan atau Allah perintahkan secara umum itu pasti bisa dilakukan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang jiwa, mewajibkan atas seorang jiwa apapun bentuknya, musibah iya, ya, yakni ibadah itu juga iya, perintah iya, larangan iya. Tapi tidaklah Allah bebankan mereka dengan itu kecuali sesuai dengan kemampuan dirinya. Sesuai dengan kemampuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dibanding, yakni dilihat dari perbandingan dengan agama lain. Perjalanan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang Allah wajibkan di dalam syariat Islam itu kalau kita timbang dengan ibadah yang Allah perintahkan untuk umat-umat sebelum umatnya Rasulullah, itu akan kita dapati lebih mudah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil saja puasa misalnya. Di dalam syariat Islam, puasa itu dimulai dari apa? Terbitnya matahari, terbitnya fajar shadiq sampai kemudian tenggelamnya matahari. Bahkan andaikan orang dalam sebuah perjalanan misalnya tidak punya air, tidak punya apapun yang dia gunakan untuk berbuka, lalu masuk waktu maghrib, otomatis puasanya selesai. Sedangkan syariat terdahulu adalah ketika apabila orang tertidur sebelum maghrib, bangun melewati waktu maghrib, maka dia wajib menyambung puasanya sampai buka besok. Alias puasa berapa hari? 2 hari. Kemudian di dalam Islam ada aklatus sahur, makan sahur. Sedangkan di dalam syariat lain tidak ada makan sahur. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak kemudahan yang Allah berikan dalam syariat ini yang tidak Allah berikan dalam syariat-syariat yang lain. Misalnya kemarin kita bahas tentang kemudahan di dalam sholat. Di antaranya adalah Allah jadikan bagi umat muslim ini tempat manapun itu sebagai masjid. Selama tidak ada larangan di dalamnya, maka sholat di sana boleh. Sholat di rumah boleh, sholat di kamar boleh, sholat di lapangan boleh. Bahkan dimanapun kita berada, kita boleh sholat di sana. Selama tidak ada larangan di sana, tempat kotor misalnya, atau kuburan misalnya. Adapun umat sebelum umatnya Rasulullah tidak diperkenankan untuk ibadah kecuali harus di tempat ibadah mereka. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari apa? Atau diketahui dari apa? Diketahui bahwa ibadah ini mudah dari sejak awal perintahnya adalah bahwa perintah-perintah Allah itu tidak ada yang memadaratkan. Tidak ada yang memadaratkan. Para jemaah, bahkan orang itu kalau dipikir, orang yang punya emah, orang yang coba misalnya kita nggak lagi puasa, antum nggak lagi puasa, tapi dari sarapan nggak makan, Pak. Siang nggak makan, ya, makannya malam. Apa kondisi kita ini? Ngamuk-ngamuk ya, kelaparan, lemes. Tapi apakah ketika puasa kita merasakan itu? Tidak. Tidak ada ceritanya orang kemudian meninggal karena puasa. Ya, selama nggak berlebihan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan, nggak ada orang mati karena puasa. Nggak ada kemudian orang migran gara-gara apa? Sujud, nggak ada. Tidak memadaratkan apa yang Allah perintahkan itu. Dan andai kata suatu kondisi menjadikan apa yang Allah wajibkan itu memadaratkan, maka Allah ganti dengan perkara lain yang lebih mudah. Wudu itu aslinya dengan apa? Dengan air. Tapi satu ketika misalnya orang itu
Madharat kalau kena apa? Kena air. Misal dia sedang demam tinggi, atau na'udzubillah orang yang kena sakit apa? Rabies. Tapi halangan. Dari awal mudah. Tapi ketika didapati halangan-halangan yang menjadikan yang mudah ini terasa sulit, maka datanglah solusi yang jauh lebih mudah. Salat misalnya. Salat sambil berdiri. Berdiri dalam salat ini rukun. Makanya jangan gampang-gampang salat wajib lalu duduk. Sakitnya apa misalnya? Sakitnya yang sebenarnya kita masih sanggup berdiri. Selama masih sanggup berdiri, berdiri. Kalau dalam sholat fardu. Tapi kalau dalam sholat sunnah, silahkan. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika didapati halangan, berdiri itu mudah. Tapi ketika didapati halangan, Allah gantikan dengan yang lebih mudah. Rasul katakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Kalau salatlah berdiri, tapi kalau nggak mampu ya sudah salat dulu. Kalau nggak mampu. Kemudian yang terakhir para jamaah, ibadah kepada Allah itu mudah ditinjau bahwa Allah menjanjikan, mengkhabarkan, memberitahukan kepada para hamba ganjaran, fadilah, keutamaan dari ibadah yang sedang dilakukan. Para jamaah dimuliakan oleh Allah. Anak kasih contoh dulu. Ada dua toko jual barang yang sama. Tapi yang satu bonus, beli dua gratis satu, yang satu nggak ada bonus. Antum pilih yang bonus atau enggak? Normalnya semua orang pilih yang bonus. Allah tahu hambanya itu suka dengan iming-iming. Allah maha tahu bahwa manusia ini suka dengan apa? Dengan bonus-bonus, diskon-diskon yang semacam itu. Maka bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalam ibadah ini adalah ketika Allah di dalam Al-Quran, Rasul di dalam hadis menyebutkan yang beramal demikian, pahalanya demikian, ganjarannya demikian, keutamaannya demikian. Maka Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau mengatakan, "Man lam ya'rif thawabal a'mal saqulat 'alaihi fi jami'il ahwal." Orang yang tidak tahu keutamaan dari amal ini, amal itu, dia akan berat untuk melakukan amal-amal tersebut. Kapan kita semangat sih untuk sholat itu? Coba anda tanya, kita lebih semangat ngaji, baca Al-Quran di luar Ramadan atau dalam Ramadan? Dalam Ramadan, karena kita tahu keutamaannya besar. Kita tahu keutamaannya besar. Maka andaikan orang tahu dengan keutamaan-keutamaan itu dihadirkan di dalam hatinya, niscaya dia akan mudah dalam beramal saleh. Meskipun para ulama mengatakan itu bukan syarat. Artinya kita melakukan amal saleh itu syaratnya tahu hukum, bukan tahu hikmah. Adapun tahu hikmah itu nurun ala nur, ini keutamaan di atas keutamaan. Tapi sekedar kita tahu ini wajib harus dilakukan, meskipun kita nggak tahu apa keutamaannya. Misal, sholat itu wajib, Pak. Tapi ada orang nggak mau puasa. Tapi ketika dia datang ke dokter, ada penyumbatan pembuluh darah di ini leher belakang ini, ya. Kemudian dikasih tahu, ini solusinya ternyata Pak Bu, ya, banyak-banyak sujud. Jadi ketika sujud itu memperlancarkan oksigen darah kita untuk sampai ke otak. Ketika dengar itu baru dia mau sholat. Orang yang semacam ini pada jemaah dimuliakan oleh Allah tidak dibenarkan. Sebab kita ini mengamalkan perintah Allah bukan ketika tahu hikmah, tahu hukum. Sekedar tahu hukum itu harus sudah dilakukan. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Ucapan orang-orang yang beriman ketika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk diberikan hukum kepada mereka, yang mereka katakan sami'na, kami mendengar Allah dan kami taat. Dan yang ketiga, para jemaah dimuliakan oleh Allah, dalam hak Allah ada sebuah kaidah yang sangat penting. Para ulama mengatakan haqqullahi mabniyun 'alal musamahah. Hak Allah itu
dibangun di atas kelonggaran. Wa haqqul adami mabniyun 'ala tabakhul. Sedangkan hak manusia itu dibangun di atas saling nuntut. Kalau hak kita kepada haknya Allah yang harus kita tunaikan itu dibangun di atas apa? Di atas keluasan, luas. Artinya kalau kita mampu ya lakukan, kalau nggak mampu nggak apa-apa, banyak istighfar ganti dengan amal yang lain. Atau bahkan kalau kita tinggalkan, solusi untuk menunaikan hak Allah adalah dengan taubat. Dan Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya andaikan orang meninggalkan satu atau dua daripada hak-haknya Allah, maka mudah bagi dia untuk bertaubat kepada Allah. Tapi kalau haknya manusia, ini dibangun di atas tabakhul, saling nuntut, saling bakhil, saling pelit. Sehingga kalau ada orang nggak menunaikan haknya akan dituntut. Adapun Allah tidak demikian. Maka banyak istighfar, banyak taubat itu fungsi untuk itu. Sebab banyak kekurangan kita di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau memberikan contoh bagaimana kemudahan-kemudahan di dalam agama Islam. Kemarin salat sudah kita bahas. Lalu beliau mengatakan di sini, zakatun wa hiya juz'un yasirun min malikin. Min malika, afwan. Beliau mengatakan zakat, ibadah zakat misalnya. Wa hiya juz'un yasirun min malika, itu bagian yang kecil daripada apa? Hartamu. Para jemaah dimuliakan oleh Allah. Kita ambil contoh misalnya. Kenapa zakat ini kok bisa dikatakan mudah? Sekali lagi, hak manusia dibangun di atas apa? Bakhil. Sehingga orang itu ketika ditarik hartanya, lalu dikatakan mudah kok. Mudah tapi kok harus keluar uang gitu. Katanya mudah kok keluar fulus. Para jemaah dimuliakan Allah, kita bayangkan ya. Misal zakat yang mudah, misal zakat emas. Ya, zakat emas misalnya. Emas itu zakatnya dan masuk pada di sini untuk zakat emas ini zakat harta, zakat uang, zakat perniagaan, zakat bisnis. Itu syaratnya zakat itu harus dikeluarkan ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama nisab. Nisabnya ada 85 gram emas murni. Sehingga andaikan ada orang punya emas 18 karat, di total 85 gram, berarti 18 karat itu kan berapa persen emasnya? Sekian persen lah, bukan 100% ini ya. Total 85 gram. Tapi ternyata 18 karat. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kan yang dihitung itu adalah emas murni, 24 karat. Tinggal dikonversikan nilainya. 85 gram. Kalau misalnya emas itu harga 1 gramnya berapa? 2 juta misalnya sekarang. Atau mendekati itu, ambillah 2 juta. Berarti berapa? 170 juta. Yang Allah minta dikeluarkan dari kita bukan 50%. Bukan 10%, 2,5%. 2,5%. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2,5% para jemaah. Enggak banyak itu. Sehingga misalnya kita hitung-hitungan ya. Anda coba hitung-hitungan tadi ini. Misalnya 1 gram itu 2 juta harganya. Lalu 85 gram itu kan nisabnya. Berarti totalnya 170 juta. 2,5%-nya itu hanya 4.250.000 dari uang 170 juta. Itu pun harus terpenuhi syarat kedua. Apa itu? Melewati haul yang dijangka 1 tahun, uangnya tidak berkurang. Kalau antum punya 170 juta sekarang, 3 bulan habis, ya wis, nggak ada zakat sudah. Atau 85 gram misalnya. Nyampe 11 bulan uang emas antum tinggal 83 gram. Wajib zakat? Tidak.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan ini. Ya. Tadfa'u fi hajatil muslimin. Engkau tunaikan itu pun untuk hajat kaum muslimin, kebutuhan kaum muslimin. Lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dan orang yang terputus dari safarnya, wal gharimin, dan orang-orang yang bangkrut, wa ghairihim, dan selain mereka, min ahli zakah, dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, zakat ini mudah kalau kita pikir. Makanya Islam itu mewajibkan zakat dan mengharamkan apa? Pajak. Ya, karena solusinya sudah ada gitu. Lihat bagaimana gambaran kemudahan dalam zakat. Pertama, zakat tidak Allah wajibkan pada semua harta. Tidak Allah wajibkan dalam semua harta. Andaikan kita ini punya rumah besarnya luar biasa, MM-an, tapi bukan dibuat dagang, yes, emang dibuat rumah. Ya, memang dibuat rumah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah, menurut pendapat yang kuat tidak ada zakat di sana. Tidak wajib zakat, tidak wajib dizakati. Jadi tidak pada semua harta zakat itu. Kemudian yang kedua, hanya bagi orang kaya yang mampu. Yang tadi mencapai nisab, kemudian mencapai 1 tahun atau haul. Dan itu pun uang apa berarti? Uang yang diem, bukan uang yang digunakan, yang dipakai makan sehari-hari, bukan. Jadi beneran orang kaya ini gitu. Kemudian yang berikutnya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa zakat itu diambil dari harta yang pertengahan, bukan yang paling bagus, bukan juga yang jelek. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pesannya kepada Mu'adz antaranya adalah untuk mengambil apa? Zakat. Kata Nabi, wa iyyaka wa karaima amwalihim, dan jangan engkau ambil zakat itu dari harta mereka yang paling baik kualitasnya. Jadi andaikan ada misalnya ini hewan ternak, kan ada zakatnya. Jangan ngambil hewan ternak yang paling bagus, yang paling gemuk, jangan. Ambil yang pertengahan. Bahkan Nabi kemudian berpesan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan ini hati-hati dengan dakwahnya, ini doanya orang yang terzalimi, sebab tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah. Kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fiik. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu mudah. Tidak diambil dari harta yang paling bagus, namun tidak juga diambil dari harta yang jelek. Itu zakat. Kemudian berikutnya beliau katakan, siyamu syahrin wahidin fis sana. Puasa Ramadan itu hanya 1 bulan dari 12 bulan dalam 1 tahun. Itu pun Allah berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau sedang safar, maka boleh baginya tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Wa man la yastati'u siyama li'ajzin da'imin yut'imu miskinan 'an kulli yaumin. Beliau katakan, dan adapun orang yang tidak mampu berpuasa sebab dia punya penghalang yang terus ada padanya, orang sakit yang la yurja syifa'u, yang tidak diharapkan sembuhnya, maka dia hanya dibebankan untuk memberikan makan setiap 1 hari 1 orang miskin. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahnya puasa. Puasa hanya diwajibkan 1 bulan dari 12 bulan. Itu pun orang yang tidak mampu, boleh bagi mereka tidak berpuasa. Ya. Dan orang yang meninggalkan puasa itu terbagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama, yang wajib mengqadha atau membayarkan fidyah. Dan mereka adalah orang-orang yang sakit, kemudian mereka orang-orang yang safar, kemudian orang yang sedang haid, orang-orang yang sedang menyusui, orang-orang yang sedang nifas. Maka mereka tidak boleh berpuasa, tapi diganti di waktu yang lain.
Meskipun para ulama berbeda pendapat, kalau orang menyusui atau hamil, ini mereka bayar fidyah atau qadha atau dua-duanya. Ya, tentu terlepas dari perselisihan di situ. Kita nggak bahas di sini. Tapi intinya adalah bagaimana kemudahan-kemudahan itu ada, meskipun mereka harus mengganti. Kemudian golongan yang kedua, yang diperkenankan untuk meninggalkan puasa, tidak berpuasa, tanpa harus mengganti apapun. Siapa mereka? Orang yang belum mukallaf, misal anak kecil. Atau orang yang pikun, yang sudah tua. Jadi pada zaman dimulakan oleh Allah, suatu ketika ya, anak ini punya kakek dulu. Wafatnya 104 tahun. Ingat sholat, tapi nggak ingat waktu. Jadi kadang jam 8 pagi, jobrai semua, ayo sholat. Pengen jadi imam tapi lupa gerakan sholat. Melok ya. Ya karena bukan waktunya sholat. Puasa ingat, tapi bukan Ramadan. Akhirnya kita tanyakan, ya ini wajib puasa atau tidak? Maka jawaban dari para asatidzah demikian pula kalau kita baca kitab-kitab para ulama, orang yang pikun itu para jamaah yang dimuliakan Allah lebih tinggi levelnya daripada majnun, daripada orang gila. Sebab orang gila itu bisa sembuh, dilatih bisa sembuh. Sedangkan sembuhnya orang pikun apa? Meninggal. Ya nggak ada sembuhnya sudah. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, andaikan ada orang pikun kemudian tidak berpuasa, sudah nggak harus bayar fidyah, apalagi qadha. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini kemudahan? Bahkan andaikan ada orang berpuasa di siang hari karena lupa dia makan dan minum, apakah batal puasanya? Tidak. Dia disuruh lanjutkan. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Allah sedang memberinya makan, Allah sedang memberinya minum. Kemudahan yang sangat banyak para jemaah. Kemudian yang berikutnya adalah Hajjul Baitil Haram. Naik haji ke Baitullah marratan wahidatan fil umri lil mustati'. Allah wajibkan hanya seumur hidup sekali. Ya, haji itu kewajibannya hanya seumur hidup sekali. Itu pun bagi yang mampu. Itu pun bagi yang mampu. Nah, ada catatan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan begini ya, pendapat yang kuat bahwa umrah itu hukumnya sama seperti haji, sama-sama wajib. Hanya saja umrah bukan termasuk dalam rukun Islam. Sekarang kita hidup di zaman di mana banyak kemudahan tapi disalahgunakan. Ana berikan contoh, salah satu kemudahan di zaman sekarang adanya badal umrah, jasa badal umrah. Ini kemudahan. Tapi seringkali disalahgunakan. Gimana bentuk penyalahgunaannya? Salah satunya, ana berikan contoh salah satunya. Ada orang di sini, sehat badannya, tapi nggak punya fulus. Sekarang mau umrah berapa? 25 sampai 30 seterusnya. Dia nggak punya uang. Dia cuma punya uang 2.500.000. Bisa nggak umrah dengan ini? Ya nggak bisa. Akhirnya dia hubungin badal umrah. Tolong badalkan anak umrah. Badannya sehat Pak? Sehat orangnya. Dia hubungin orang di sana, badalkan anak umrah. Pakai uang 2.500.000. Nggak punya 35 juta, 22.500.000 pun jadi. Nggak punya apa? Nggak punya tiang rotan pun jadi. Apakah yang demikian sah? Artinya dia dapat pahala umrah? Tidak sama sekali. Nggak dapat sama sekali. Haji misalnya, berapa sekarang biayanya? 80 juta sampai lebih. Ada orang punya fulus 25 juta. Tidak sana. Tolong badalkan anak haji. Badannya sehat dia. Jogging setiap hari. Andaikan tawaf mampu. Tapi nggak punya uang. Dia minta badalkan ke orang di sana. Apakah dia dapat pahala haji? Tidak sama sekali. Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini. La yalzamuha illa idza istata'atil hajja min maliha. Amma idza kanat harimatan ajuzan kabiratan yashqu 'alaiha al-hajj
yahuddu anha zawjuha aw ghairuhu. Artinya orang itu, kasusnya di sini wanita, kalau dia mampu untuk berhaji dengan uangnya, maka harus berhaji dengan uangnya dan badannya. Tapi kalau dia tua, uangnya punya, fulus buat umrah punya, buat haji punya, tapi badannya sudah tua, gak mampu, gak bisa jalan lagi, ya, atau dia sudah meninggal, maka baru bisa dihajikan oleh orang lain, katanya. Ya. Amma idza kanat tastati'u bi badaniha walakin ma 'indaha malun falaysa 'alaiha hajjun. Tapi kalau dia mampu secara fisik tapi enggak punya uang, ya sudah, dia enggak wajib haji. Andaikan dihajikan maka tidak sah. Wala yajzi atau wala yujzi anha, dan tidak sah yani darinya al-hajju idza hajja anha ghairuha wa hiya mustati'un bi badaniha. Dan tidak sah haji bagi seorang jikalau dilakukan oleh orang lain, dibadalkan kepada orang lain, sedangkan dia mampu secara fisik tapi tidak mampu secara harta. Artinya gak usah ngoyo, gak usah belani demikian, ya sudah, kita gak punya uang buat haji, ya sudah, gak usah dibadali, gak usah apa, ya sudah. Karena kelak jikalau Allah Subhanahu wa taala bertanya kenapa kita tidak berhaji, ya kita katakan karena kita tidak mampu. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau menutup ucapan beliau, "Unzur ya akhi." Perhatikan wahai saudaraku. Hadzal haqqul yasiru 'amalan al-katsiru ajran. Lihatlah, ini hak Allah yang begitu mudah untuk dikerjakan, tapi begitu banyak pahalanya. Idza kunta fi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah wa najauta minan nar wa dakhaltal jannah. Yang kalau engkau lakukan hak Allah ini, engkau tunaikan hak Allah yang mudah ini, engkau akan bahagia di dunia, engkau akan sukses dengan bentuk selamat dari neraka kelak pada hari kiamat dan masuk ke dalam surga. Dan itu hakikat apa? Hakikat keberuntungan, hakikat kesuksesan. Bukan antum satu hari dapat keuntungan sekian juta. Bukan antum ketika bisa meraih title setinggi-tingginya, ketika antum punya jabatan yang mulia di tengah-tengah manusia, bukan itu. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya, kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah katakan barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Nah, orang yang sukses hari ini, ya mereka yang masih berusaha menyelamatkan diri dari neraka dan berusaha memasukkan dirinya ke dalam surga. Itu orang yang sukses di dunia. Sebaliknya, orang yang gak lagi peduli kemana tempatnya kembali, bah neraka, bah surga, dia gak peduli dengan itu hakikat orang yang tidak sukses, sesukses apapun dia dalam urusan dunia. Lalu Allah menutup, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya perhiasan yang menipu. Para jemaah dimuliakan Allah, mengulangi sebagai kesimpulan, mengulangi apa yang sudah kita bahas dari awal. Pertama kali hak Allah, maka hak Allah itu yang pertama, hak Allah itu harus kita tunaikan karena sebab kenikmatan yang Allah berikan kepada kita terlampau banyak. Yang kedua, hak Allah yang Allah tuntut kepada kita hanya satu, jadilah hambanya Allah, jadilah budaknya Allah, tegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita menunaikan haknya Allah, pahalanya akan banyak, manfaatnya akan besar, tapi tidak kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita sendiri yang melakukan. Artinya kita beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi itulah kebutuhan kita, para jemaah dimuliakan Allah. Jadi bukan sekedar makan dan minum kebutuhan hidup kita di dunia, tapi yang lebih daripada itu adalah kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah ketika hak Allah itu hanya satu dan ganjarannya amat besar dan kembali kepada kita yang melakukan, alangkah baiknya Allah, sebab Allah menjadikan hak Allah itu begitu mudah untuk dilakukan, dan jikalau ditinggalkan amat mudah bagi Allah memaafkan para hambanya.
perjamuan wala karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan dari sini selesailah kita dari bab pembahasan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikan haknya Allah. Barang siapa yang menunaikan dan menjaga haknya Allah, Allah pasti akan jaga dan tunaikan haknya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.